Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 7 Evolusi. Ini. Aku mengambil bola misterius di tangan aku. Hasil penilaian, sebelum bentuk aslinya, aku kehilangan kata-kata aku. Sihir, 3. ATK, 3850. Pertahanan, 2743. Agility, 4211. Serangan ajaib, 1. Pertahanan sihir, 1456. Keberuntungan, 0. Pesona, 10. Hasil penilaian tiap bola adalah ini. Dengan kata lain, arti dari bola-bola ini adalah status monyet pintar itu pembongkaran mutlak. Ia bahkan meninggalkan status memalukan. Neraka keajaibannya rendah. Serangan sihirnya sama denganku. Keberuntungan adalah 0, mati karena bau ketiak aku. Secara keseluruhan, itu tidak mungkin salah. Sungguh menyakitkan karena pesona di atas milikku, aku berada di bawah monyet dalam pesona, Cairan mengalir dari mataku, aku tidak akan pernah mengatakan itu berkeringat. Wah, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Kemungkinan besar, aku bisa menjadikan status itu milik aku. Bagaimana aku harus mengatakannya, tampaknya lebih bisa digunakan daripada saat aku mendapatkan keterampilan. Hal seperti itu terjadi ketika aku memiliki bola di depan mata aku. Entah bagaimana cahaya kekerasan yang aku terbiasa muncul dan kembali memasuki tubuh aku. Kemudian, seperti saat aku memperoleh keterampilan, sebuah suara yang mengalir di kepalaku bergema. Status tambahan telah dikonfirmasi. Untuk status lebih dari 1000, 1/10 dari jumlah tersebut akan ditambahkan. Dengan kata lain, kekuatan serangan konyol itu, meski tidak semuanya, akan menjadi milikku. Kekuatan serangan 380, pertahanan 274, sesuatu seperti itu. Maa tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang absurd di tanganku. Dan justru karena aku pikir begitu, sebaliknya aku lega karena tidak semuanya sampai ke tangan aku. Mendadak mendapatkan kecepatan dan kekuatan monyet pintar akan sulit untuk aku gunakan. Setelah mengumpulkan semua item drop, aku akan mengkonfirmasi statusnya. Jadi, yang tersisa adalah satu peti harta karun. Itu tidak terlalu besar, cukup kecil untuk muat di kedua telapak tangan aku. Petik 2, Karena tidak ada lubang kunci, maka akan langsung terbuka. Apa isinya? Karena peti harta karun adalah sesuatu yang merangsang keingintahuan kamu. Yosh. Aku mengambil keputusan dan membuka peti harta karun. Di dalam kotak yang terbuka ada rantai dan tas yang berisi sesuatu. Apa? Rantai ini? Aku mengambil rantai dengan tangan aku dan melihatnya. Ukuran ini, sebagai aksesori, hanya cukup panjang untuk dipasang pada lingkar ikat pinggang pada celana. Ya, aku tidak suka aksesoris. Aku segera menganalisanya karena aku tidak bisa memahaminya meskipun aku terus berpikir. Kensaru chain untuk dipasang ke loop sabuk. Perlengkapan kelas langka. Saat dilengkapi, tingkat pengumpulan item langka di sebuah lapangan akan naik. Oh hahaha, ini luar biasa. Barang langka yang kudapat di tanganku ini karena pembongkaran mutlak. Meski begitu, efeknya luar biasa. Biarpun aku bisa memulihkan item drop langka dari party lain yang dikalahkan menggunakan pembongkaran absolut, kemungkinan memulihkan item langka di field rendah. Meski begitu, kelas langka ini, aku ingin tahu apakah bagian langka ini mengungkapkan persentase kemunculan yang langka. Catatan persentase langka seperti dalam persentase rendah. Entah bagaimana setelah menggunakan skill appraisal, deskripsi yang ditampilkan adalah drop langka. Pada akhirnya, pengetahuan yang aku terima dari dewa tentang dunia ini masih belum berkembang. Biasanya barang langka jatuh ke tangan orang-orang yang sangat beruntung. Itu tidak ada hubungannya denganku, bukan? Lalu kenapa aku dengan keberuntunganku 0? Apakah dari asuhan aku sampai sekarang? Atau dari penampilannya? Aku pasti akan mati karena semua yang aku analisis selalu berstatus buruk. Keberuntungan aku adalah 0. Ini bukan kesalahan, benar. Tidak masalah jadi apa yang ada di dalam tas ini. Setelah aku segera melengkapi rantai yang ada di tanganku, kali ini aku mengeluarkan tas yang menyertai rantai di kotak harta karun. Itu adalah ukuran yang bisa aku pegang di telapak tangan aku, tapi entah bagaimana aku bisa merasakan beban darinya. Apa yang ada di dalam? Aku memeriksa isinya. Koin. Di dalam tas, ada jenis koin yang belum pernah aku lihat sebelumnya.
Apa? 3 koin perak, 5 koin emas, dan warna yang lebih tipis dari perak, warna platinum. 1 koin. Ini adalah mata uang dunia ini. Catatan TL, aslinya mengatakan ini emas dunia tapi rasanya agak aneh jadi aku mengubahnya ke mata uang. Aku tidak tahu nilainya. Lebih jauh lagi, di tempat aku sekarang, tidak ada artinya uang. Nilai uang harus ditulis di dunia lain ilmu yang aku dapatkan dari dewa. Jadi aku percaya. Mari kita lihat, aku memulihkan semua item drop dan menilai mereka. Aku tidak naik level. Memang cara yang digunakan untuk mengalahkannya mengerikan, tapi lawannya level 120, tahu. Aku pikir level aku harus naik. Aneh. Aku yakin levelku akan naik. Aku memiringkan leherku sambil bergumam. Mengonfirmasi sejumlah besar perolehan pengalaman. Dari titik inilah evolusi akan terjadi. Petik 1. Iya, saat aku memiringkan leherku karena kata-kata yang tiba-tiba mengalir melalui kepalaku. Oh, kepalaku. Catatan TL, ini seharusnya terdengar kejutan. Tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa mengalir di kepala aku. Apa itu tadi? Tiba-tiba apa? Serius sakit. Aku merasakan sakit yang luar biasa di kepala aku sehingga rasanya seperti terbelah. Tanpa disadari, aku jatuh ke tanah sambil memegangi kepala. Argaga. Sakit. Serius sakit. Karena terlalu banyak rasa sakit, aku tidak dapat berpikir dengan tenang. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Baki. Catatan TL, jangan tanya aku apa ini. Suara apa itu? Apa ITTTTT? Aku punya firasat buruk. Karena aku pasti mendengar suara itu keluar dari kepalaku. Ketika aku menderita rasa sakit yang luar biasa ini, tiba-tiba rasa sakit itu hilang begitu saja. Aku memiringkan leherku karena rasa sakit yang tiba-tiba. Hanya apa kata-kataku berhenti di situ. Kali ini wajahku diserang rasa sakit yang luar biasa. Gehar. Sungguh apa-apaan ini? Ini sangat menyakitkan. Aku menahan wajahku dengan kedua tangan dan kembali berguling di tanah. Gukya. Itu ada. Suara buruk itu datang dari wajahku. Apa yang terjadi? Bagaimanapun itu sangat menyakitkan. Sekali lagi rasa sakit itu tiba-tiba hilang. Sungguh apa? Kali ini, nyeri hebat menjalar ke seluruh tubuh aku. Guki Gukya Bekia. Tulangku arg. Otot aku arg. Somewan. Seseorang bantu aku. Tolong. HEELP. Catatan TL, 2 bantuan terakhir dikatakan dalam bahasa Inggris. Itu menyakitkan. Apa yang terjadi pada tubuhku? Ini sangat menyakitkan. Situasi ini tidak normal. Moyada, catatan artinya cukup atau tidak lebih. Aku memegang tubuh aku. Aku bergumam tanpa sadar sambil berguling-guling di tanah. Aku pikir biasanya kamu akan pingsan jika rasa sakitnya melebihi batas toleransi tertentu, tetapi tidak ada tanda-tanda aku pingsan sama sekali. Apakah aku harus merasakan sakit parah ini tanpa henti? Aku tidak mau. Air mata meluap terlepas dari niat aku. Saat aku melihat sekeliling berguling-guling di tanah, sekali lagi rasa sakit parah yang aku alami sampai beberapa saat yang lalu lenyap dan sepertinya bohong. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pikir-pikiran tentang sesuatu yang tiba-tiba berevolusi mengalir di kepala aku. Mengapa aku harus diserang rasa sakit yang hebat ini? Dengan ini, sudah berakhir. Aku bergumam dengan nafas yang tidak menentu sambil entah bagaimana mengangkat tubuhku tapi... kali ini, bagian bawah tubuhku yang merasakan sakit yang luar biasa. Bagian bawah, tidak baik. Guki Baki Gusamekia. Suara luar biasa tanpa preseden berdering. Ketika aku pikir rasa sakit di kepala aku berhenti, selanjutnya adalah wajah aku. Ketika aku pikir rasa sakit di wajah aku berhenti, selanjutnya adalah tubuh aku. Ketika aku memikirkan rasa sakit di tubuh aku, selanjutnya adalah tubuh bagian bawah aku. Seseorang bantu aku. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa sakit ini. Aku melakukannya dengan baik tidak menjadi cacat. Di satu sisi, itu luar biasa. Tunggu, ini bukan waktunya untuk memuji diriku sendiri. Ulang, itu rusak. Benar. Terlebih lagi, bagian yang tidak bisa dilatih tidak peduli apa yang berteriak.
Beri aku istirahat. Jika ini terus berlanjut seperti ini, aku akan berhenti menjadi laki-laki. Bisa jadi aku tidak bisa menggunakannya lagi. Tapi bukan itu masalahnya. Rasa sakit yang dirasakan tidak bisa dibandingkan dengan bagian lain. Mengapa ini terjadi? Aku mengatupkan gigiku mati-matian untuk menahan rasa sakit. Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Sakit sekali. Mau aku benci ini. Aku sangat serius berdoa ketika suara di kepala aku berbunyi. Evolusi telah selesai, 1000 poin akan ditambahkan ke semua statistik. Petik 1. Aku sudah berakhir. Entah bagaimana kata-kata luar biasa baru saja keluar, tetapi lebih dari itu, di kepalaku hanya pikiran untuk dilepaskan dari rasa sakit yang parah. Yosh, aku tenang. Aku mengambil nafas dalam beberapa kali untuk mengatur nafas aku. Dan aku membuka status untuk memastikan evolusi dan arti kata yang aku dengar sebelum rasa sakit yang parah dimulai. Hiragi Seichi. Ras, kemanusiaan baru. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, tunawisma. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 1020. ATK, 1386. Pertahanan, 1275. Agility, 1422. Serangan sihir, 1001. Pertahanan sihir, 1147. Keberuntungan, 1000. Pesona. Peralatan. Senjata pamungkas, seragam sekolah. Senjata pamungkas, celana siswa. Pakaian dalam kematian pasti. Kemeja kematian yang pasti. Keterampilan. Penilaian tingkat menengah, pembongkaran mutlak, ketahanan kelumpuhan, ketahanan angin, ketahanan tidur, ketahanan kebingungan, ketahanan pesona, ketahanan membatu, ketahanan halangan, ketahanan racun, pemotongan kaki, momen peracikan, super alat produksi, super kelas 1. Negara. Evolusi tanda kali 9. Kelelahan. Kepemilikan emas. 1053000G. Itu aneh. Aku melakukan Sukomi dengan statistik aku sendiri tanpa menyadarinya. Status awal aku adalah 1, jadi kenapa tiba-tiba terjadi inflasi? Panel evolusi. Efeknya terlalu hebat. Aku tahu bagian kedua dari kata-kata itu bukanlah kebohongan. Aku tidak mendengarnya. Selanjutnya keadaan, bagian dari evolusi adalah Max X9, dan bisa dikatakan, aku masih harus mengalami 9 kali rasa sakit yang parah. Iya, pastinya statistik yang muncul luar biasa, tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan 9 kali lagi. Mengapa bonus tidak ditambahkan ke bagian pesona? Bukankah itu aneh? 1000 ditambahkan ke semua status, bukan? Kemana perginya 1000 pesona? Aku serius memiliki 0 pesona. Dan ras, aku tidak memahaminya, tampaknya menjadi manusia baru. Kemudian lagi hal yang paling membuat aku penasaran adalah mengapa setelah mengalahkan monyet pintar aku masih di level 1. Apa maksudmu, untuk hal evolusi itu, menghabiskan semua nilai pengalaman yang diperoleh? Entah kenapa ada banyak hal yang harus membuat depresi tentang Itu terjadi ketika aku menjatuhkan pandangan aku ke tanah. Aku merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Di suatu tempat salah. Apa? Di bawah, itu adalah tanah seperti biasa. Tanda seru. Aku menyentuh perut aku dengan cepat. Aku kehilangan berat badan. Ya, perasaan tidak nyaman aku karena sebelumnya, aku melihat perut aku ketika aku melihat ke tanah, tetapi sekarang aku melihat tanah dengan indah. Sebelumnya, perutku mengganggu pandanganku ke tanah. Sungguh berat badan aku turun. Dan kulit yang meregang yang muncul setelah kehilangan banyak berat badan tidak ada. Bahkan situasi itu dihindari. Ini luar biasa. Aku yang seperti babi itu kurus. Efek dietnya luar biasa, aku ingin tahu apakah ada lebih banyak kejutan. Tapi, fakta bahwa berat badan aku turun sangat penting sekarang bagi aku. Entah bagaimana, sepertinya aku juga membangun otot. Aku pikir begitu sambil menyentuh perut aku sendiri. Ini sangat ketat. Mungkin itu imajinasiku. Selain itu, menjadi langsing tidak mengubah aku menjadi menjijikan. Aku menyimpulkan, celanaku terasa aneh. Apakah celanaku jatuh? Mengapa tidak ada alasan untuk memikirkannya? Aku menurunkan berat badan. Aku sangat senang karena aku langsing, tapi pakaian yang aku kenakan. Bagian atas dari pakaian yang aku kenakan terasa sangat kendor. Tidak dapat membantu, aku menempatkan sabuk di lubang yang paling ketat dan entah bagaimana sabuk itu dapat bertahan.
Bagian atas, aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku melakukannya dan menyadari kelainan lain. Entah kenapa aku merasa sudut pandangku lebih tinggi. Apakah aku menjadi lebih tinggi? Dalam waktu singkat ini, itu tidak mungkin. Mendadak menurunkan berat badan adalah suatu hal, tetapi tiba-tiba menjadi lebih tinggi tidak mungkin. Tulangnya berbeda dengan lemak. Aku juga tidak berpikir aku menjadi kurus secara tiba-tiba, bukan? Hanya saja, suara yang seharusnya tidak terdengar itu datang dari seluruh tubuhku, itu mungkin saja. Tidak apa-apa. Sepertinya tidak ada masalah untuk saat ini. Aku tidak mengerti alasannya. Kalau kamu mengalami rasa sakit yang mengerikan yang membuatmu langsing, itu bisa laku, ia mustahil. Untuk membuat kamu ingin menahan rasa sakit itu. Seberapa banyak kamu ingin menurunkan berat badan? Jaga dirimu. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Aku duduk di tanah, berpikir. Dalam pertempuran melawan monyet pintar, aku menggunakan 2 obat pemulihan kelas 1. Aku memahami metode pembuatannya dari pengetahuan tentang monyet pintar dan lokasi jamu juga. Apalagi untuk membuat obat penyembuhan kelas 1, aku butuh air dan sekarang aku cukup haus dan menginginkannya. Petik 2, Yosh. Pertama-tama, mari kita pikirkan cara bertahan hidup di hutan ini. Untuk tujuan itu, aku harus memanfaatkan sepenuhnya ilmu yang aku peroleh dari kera yang pintar. Jadi aku memutuskan, mari bekerja. Aku akan lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Catatan orang ini menjadi sapi dengan semua maunya, aku tahu ini tidak seperti sapi melengu. Chapter 8, 5 bulan kemudian. GRUOONN. Sial. Aku, Hiragi Seichi, sedang melawan Aqua Wolf level 311, serigala yang menyerangku saat itu. GAOOOO. Buhi. Koreksi. Ini adalah pemukulan satu sisi. Wah, waktu habis. Tolong tunggu sebentar. Setelah itu menyerangku dengan kaki depannya, serigala Aqua terus mengejarku. Saat aku mengaktifkan skill aku, Moment, menghindari pengejaran Aqua Wolf dengan kecepatan yang tidak dapat diimbanginya. Memotong kaki. Aku tidak hanya menghindar, tapi juga melawan. Begitu saja, aku mengaktifkan keterampilan, memotong kaki aku. Zusha. Kiaom. Tebasan yang aku lepaskan merobek kulit Aqua Wolf. Awalnya, aku tidak bermaksud menggunakan ini pada Aqua Wolf, jadi aku melepaskan cutting leg, sambil menekan kekuatannya sebanyak yang aku bisa. Karena itu, tebasannya hanya merobek kulitnya. Itu tidak sampai mencabik-cabik daging. Mengambil keuntungan dari serangan balik ini, aku menggunakan kesempatan ini untuk berlari sejauh yang aku bisa. Aku benci itu. Mengapa aku harus melewati ini ketika aku hanya akan mengumpulkan batu panas? Gawa. Jangan datang ini. Pada akhirnya, Aqua Wolf masih mengejarku. Saat dengan panik berlari untuk hidup aku ingat pengalaman hidup aku selama 5 bulan ini sejak aku mengalami evolusi pertama. 5 bulan berlalu setelah menyelesaikan evolusi pertama aku dan berbagai hal terjadi. Pertama, dengan mengandalkan pengetahuan monyet pandai, aku bergerak menuju sungai, aku harus mengamankan persediaan air. Lalu aku pergi ke tempat panen mineral berharga seperti biji besi dan tanpa diduga mengumpulkan banyak mineral berharga. Tanpa disadari, aku mendapat gelar karena bau badan aku. Bagaimanapun, 5 bulan yang panjang ini terasa hanya sesaat. Dagingnya mengerikan, ototnya terlalu tebal sehingga sulit untuk makan, tapi untuk hidup aku sendiri, daging monyet pintar menjadi makanan pokok aku. Selain itu, dengan mengandalkan ilmu monyet pintar, aku juga mencari tanaman yang bisa dimakan. Berkat pertarungan dengan monyet pintar itu, aku menjadi terbiasa sepenuhnya, aku juga mengalami 8 kali rasa sakit luar biasa yang muncul bersamaan dengan evolusi. Begitu saja, status aku saat ini adalah Hiragi Seichi. Ras, kemanusiaan baru. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, manusia hutan. Umur, 17. Tingkat 1. Sihir, 8024. ATK, 11088. Pertahanan, 10200. Agility, 11376. Serangan ajaib, 8008. Pertahanan sihir, 9176. Keberuntungan, 8000. Pesona, peralatan,
Senjata utama, seragam sekolah, senjata utama, celana siswa, pakaian dalam tentu kematian, kaos dalam pasti mati, rantai kensaru, batang kensaru. Keterampilan, Intermediate Appraisal, Absolute Disassembly, Paralysis Resistance, Wind Resistance, Sleep Resistance, Confusion Resistance, Charm Resistance, Petrification Resistance, Resistance Resistance, Poison Resistance, kaki pemotongan, momen peracikan super produksi perkakas, kelas 1 super ketahanan kelelahan. Stat, evolusi tanda kali 2. Judul, pemain bau, Money in Possession, 84,240,000G. Itu dia. Pertama, levelku masih belum naik, masih level 1. Selain itu, poin mantra selalu kosong. Yah, mengkhawatirkannya terlalu merepotkan, jadi aku menyerah. Karena baik ras maupun jenis kelamin tidak berubah terlalu banyak setelah satu evolusi, aku tidak terlalu memperhatikannya. Hanya, bagaimana dengan pekerjaan aku? Apa? Manusia hutan. Sejak kapan aku menjadi manusia hutan? Membuat Sukomi untuk setiap hal kecil itu merepotkan. Setelah itu, kelelahan di stat menghilang dan keterampilan baru, ketahanan kelelahan, ditambahkan di kolom skill. Berkat itu, aku tidak pernah merasa lelah akhir-akhir ini, aku hidup lagi. Aku menjaga Kensaru Chain, dari mengalahkan monyet pintar. Kecuali yang dipasang pada aku, ada 7 yang ada di kotak barang aku. Sedangkan untuk Til yang baru ditambahkan, pemain berbau, mengapa efeknya begitu kejam? Pemain bau efeknya memungkinkan aku untuk dengan bebas mengontrol bau badan aku sendiri. Jarak efektifnya adalah 10 cm dari pemilik hak. Pada hari aku mendapatkan gelar ini, aku menangis pelan. Kupikir hanya saja bajuku yang aku kenakan sejak awal sudah menjadi kotor, meskipun aku memiliki skill untuk membuat pakaian baru, aku tetap tidak bisa membuatnya tanpa jarum dan benang. Yah, aku sudah pasrah diriku sendiri dari awal, aku pikir kompromi itu penting. Berkat terus membunuh monyet pandai, tubuh aku menjadi terbiasa menggunakan keterampilan. Aku juga membuat senjata dari tulang monyet pintar, batang kensaru, yang muncul di kolom peralatan di layar status. Aku menggunakan ekstrak rumput kelumpuhan khusus yang aku terapkan pada senjata untuk menyerang lawan aku, membuat lawan aku terluka dan melumpuhkannya. Awalnya kupikir tidak ada gunanya rumput itu, tapi, itu menjadi harta yang tak ternilai setelah aku secara tak terduga menemukan cara menggunakan rumput kelumpuhan khusus. Aku yang dulu membuat senjata ini sepenuhnya menggunakan Kensaru Bones tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan benar. Tapi, hal seperti itu hanyalah bonus dibandingkan dengan kenaikan status aku, karena itu membuat tubuh aku terasa luar biasa. Sampai-sampai tubuh aku mampu melakukan berbagai gerakan. Berat badan aku turun. Selain itu, akhir-akhir ini aku berpikir, mungkinkah evolusi yang luar biasa itu pada awalnya, menambahkan 1000 poin ke semua status? Atau begitulah yang aku pikirkan, tetapi sesuatu seperti 1000 poin ternyata rendah, bukan? Mungkin untuk mengatakan itu, karena aku tahu bahwa monyet pintar, yang levelnya sedikit melebihi 100, yaitu 120, dianggap sebagai ikan kecil, dan sekarang aku masih mati-matian berlari untuk hidup aku dari level 311 Aqua Wolf. Levelnya melebihi 300. Aku juga menerima pengetahuan tentang dunia yang berbeda ini dari dewa. Karena tidak terlalu detail tentang hal-hal seperti level, aku tahu ada sesuatu seperti level 1000, jadi bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya aku menghadapi musuh yang tangguh. Dengan kata lain, aku sampai saat ini berjuang mati-matian untuk hidup aku melawan para monyet pandai yang bisa dikatakan sebagai anak kecil di dunia ini. Tapi, menurut informasi aku tentang monyet pintar, kebanyakan dari mereka diduga menghuni ruang bawah tanah tingkat tinggi. Tapi bagaimanapun, itu hanya pendapat subjektif tentang monyet pintar. Maksud aku, ilmu yang aku peroleh tentang monyet pandai adalah dari ilmu monyet pandai itu sendiri. Mungkinkah, tidak aneh jika aku juga sedikit melebih-lebihkan diri aku sendiri, bukan? Itu kesimpulan aku. Tapi, dengan pengetahuan monyet pintar tentang mineral tumbuhan dan teknik menciptakan sesuatu, tentu itu sesuatu yang membuat kagum. Sepertinya mereka benar-benar melebihi pengetahuan manusia. Setelah itu, penilaian menengah aku berubah menjadi penilaian tingkat lanjut. Ini membuat aku sangat bahagia. Karena pengetahuan monyet pandai, informasi tentang tanaman yang bisa dimakan sudah ada di dalam kepala aku.
Adapun hal-hal yang tidak diketahui oleh monyet pandai, aku kemudian akan menggunakan appraisal untuk mempelajarinya. Keberuntungan aku berbeda dari sebelumnya, aku senang sekarang makanan yang memberi status buruk sudah jarang aku temukan. Aku juga mengumpulkan cukup banyak uang. Padahal, itu sama sekali tidak berguna di hutan ini. Dari ilmu yang aku terima dari dewa, nilai koin dari yang paling rendah adalah koin tembaga, koin perak, koin emas, dan koin platinum. 100 unit koin sama dengan 1 unit koin di atasnya. Misalnya, 100 koin tembaga sama dengan 1 koin perak. Sebuah keluarga biasa dengan pendapatan sekitar 10 koin perak dapat hidup dengan baik selama sekitar 1 tahun. Dengan kata lain, 100.000 G. Catatan tapi 100.000 G adalah 1000 koin perak atau 10 koin emas. Aku pikir penulisnya buruk dalam matematika. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah menjadi kaya raya. Pada saat aku mengetahui hal ini, aku mengeluarkan sedikit uang, aku harus jujur pada diri aku sendiri dan bahagia. Tidak, sejujurnya aku sedikit menyimpang dari topik, saat ini belum ada kesempatan untuk menggunakannya. Tidak, ini buruk. Aku memiliki 82,240000 G. Itu cukup untuk lebih dari 800 tahun, Mengerikan, dunia yang berbeda ini, yaitu. Jadi, itulah ingatan aku selama 5 bulan ini. Seperti ini, banyak hal terjadi. Begitu saja, aku menantang sesuatu yang baru, seperti meracik obat yang disebut eliksir. Meskipun informasi yang diperoleh dari pengetahuan monyet pandai, tanaman untuk itu, eliksir, dapat dikumpulkan di daerah ini. Untuk itu diperlukan mineral tertentu. Itu adalah heat rock, atau dikenal sebagai flamestone, dan entah bagaimana aku menemukan aqua wolf, lalu kembali ke awal. Catatan heat rock, diucapkan dalam bahasa Inggris lead. Hitoroku, flamestone, dalam bahasa Jepang. Ngomong-ngomong, obat ajaib ini bisa menghidupkan kembali orang mati. Obat ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Namun, sepertinya itu tidak berguna untuk monster karena bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, tapi tidak untuk kebangkitan. Jika memang begitu, apa tujuannya? Hanya saja, ini mirip dengan pengobatan pemulihan kelas 1, dan pengobatan pemulihan lainnya, tetapi ada perbedaan pada tumbuhan dan mineral yang dikumpulkan. Sampai sekarang, aku belum pernah menggunakannya. Heat rock, biasa disebut flamestone, adalah mineral yang mengeluarkan api khusus, itulah alasan aku menuju area penambangan. Keberuntunganku meningkat, kan? Jangan datang pada Nyai. Aku berlari dengan sungguh-sungguh di hutan. Itu terlalu gigih. Serigala ini sudah menyerah saja. Jika itu adalah statusku sebelumnya, aku pasti akan terbunuh olehnya, tapi seperti yang diharapkan, mungkin monster di sini cukup lemah. Atau hanya karena diriku yang dulu sangat lemah. Aku tidak punya urusan dengan kamu. Bersikaplah baik dan pergi. Buon. Dengarkan apa yang aku katakan Iting. Percuma saja, dia sama sekali tidak mendengarkan aku. Yah, bagaimanapun juga, pihak lain adalah monster, aku hanya mengharapkannya untuk memahami bahasa manusia. Menyebalkan sekali. Aku membuat lompatan besar, menghadap serigala aqua. Jika kamu lebih dekat dari ini, aku akan bertarung. Tolong, sama sekali jangan mendekat. Menakutkan. Sejujurnya, dengan pengecualian monyet pintar, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Penampilannya cukup buruk. Hanya saja, pada saat dia menyerangku dengan menggunakan skill Aqua Wolf di awal, itu tidak menimbulkan kerusakan yang cukup besar, aku merasa kekuatan pertahananku benar-benar meningkat, itu masih tidak menyenangkan. Selagi aku sedikit membungkuk, aku menyiapkan Kensaru Rod, senjata yang dibuat dari tulang monyet pintar, saat membuatnya, aku juga menerapkan ekstrak rumput kelumpuhan khusus ke ujungnya. Dan, seolah serigala aqua bisa membaca perasaanku, dia tidak menyerang. Ini, bisa aku pergi. Pada saat aku berpikir demikian. Tiba-tiba serigala aqua membaringkan kepalanya di tanah dan menggeram dengan suara pelan. Sementara aku bingung dengan tindakan mendadak itu, tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan semburan air keluar dari mulutnya. Serius. Air itu bukanlah sesuatu yang setengah-setengah seperti pistol semprot. Ini pada dasarnya adalah meriam air.
Momen. Aku langsung menggunakan keterampilan aku, momen, dan menghindari meriam air. Apa itu? Semburan air baru saja keluar dari mulut serigala. Aku tidak mengerti ini lagi. Aku entah bagaimana menghindari serangan itu. Meriam air, begitu saja, melewati aku dan bertabrakan dengan pohon di belakang aku. Zugaaan. Tidak mungkin. Meriam air yang dilepaskan oleh Aqua Wolf bertabrakan dengan pohon berusia bertahun-tahun dan mematahkannya. Apakah itu juga keterampilan? Iya. Tapi, daripada sebuah skill, lebih tepat menyebutnya sihir. Semuanya baik-baik saja, bagaimanapun, sekarang apa yang harus aku lakukan untuk pertempuran ini? Aku meningkatkan kewaspadaan aku lebih tinggi. Sekarang, aku menjadi liar. Setiap saat, pendamping Aqua Wolf ini bisa muncul. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Aku tidak akan pergi dengan mudah lagi. Pertama, aku melepaskan pemotongan kaki, dengan tujuan menakut-nakuti itu. Tetapi, karena aku bertekad untuk melawannya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak cukup kuat untuk menang melawannya sambil menahan serangan pertama. Itulah mengapa aku membuat tekad untuk bertahan hidup dan berusaha sekuat tenaga dari awal. Kita mulai. Memotong kaki. Aku mengayunkan kakiku dengan seluruh kekuatanku untuk melepaskan skill memotong kaki. Gyun, Zupa, Boto, Kepala Aqua Wolf jatuh. Aku tidak dapat mengikuti situasi saat ini. Selanjutnya, serigala aqua yang kehilangan lehernya, dan seperti saat aku mengalahkan monyet pintar. Efek itu terjadi, mayat itu menghilang menjadi partikel cahaya. Sebagai gantinya, banyak hal jatuh. Itu bohong, kan? Suaraku bergema. Semua peristiwa yang terjadi selama 5 bulan ini hanyalah obrolan kosong. Tak lama kemudian, dari dalam hutan, pahlawan wanita itu muncul. Di sini sedikit hadiah, sampul vol pertama saat MC dan pahlawan wanita muncul. Chapter 9 Senjata Kelas Legenda. Untuk saat ini, mari kita kumpulkan item drop. Karena aku mengalahkan Aqua Wolf seperti itu, aku mengumpulkan item tanpa kehilangan apapun. Taring besar Kaijin Okami. Fang besar serigala aqua. Tajam, dapat menembus plat besi dengan mudah. Kaijin Okami adalah nama serigala aqua, terjemahan langsungnya adalah serigala abu. Aku biarkan namanya seperti itu lebih keren. Bulu Kaijin Okami. Bulu abu-abu yang bisa dikatakan sebagai simbol dari Aqua Wolf. Rasanya luar biasa enak dan ketahanan sihirnya tinggi. Saat diolah menjadi armor, itu menjadi hal yang luar biasa. Daging Kaijin Okami, daging Aqua Wolf. Tidak baik makan mentah, metode memasak biasa tidak pernah enak. Jika direndam dalam air garam, garam meresap ke dalam daging dan menjadi lezat. Item drop yang aku dapatkan di tangan aku dinilai dan ditampilkan. Tunggu, Kaijin Okami dikatakan. Sangat keren. Terlebih lagi, kekuatan taring itu aneh. Menembus plat besi. Lumayan bagus ini, aku bisa membuat sesuatu seperti tombak dengan tongkat kensaru dan taringku. Karena tidak ada tali, aku bertanya-tanya apakah aku harus menggunakan pohon rambat. Seharusnya tidak masalah jika aku melakukannya kali ini juga. Kesampingkan itu, daging, garam dibutuhkan. Di sekitar sini, tidak ada tempat aku bisa mendapatkan garam. Aku tidak tahu, mungkin ada tempat di mana aku bisa mengumpulkan sesuatu seperti batu garam. Sepengetahuan aku dan pengetahuan monyet pintar, aku tidak tahu tempat seperti itu. Untuk saat ini, aku perlu mendapatkan garam di tangan aku. Mendapatkannya bukanlah hal yang sia-sia. Aku membuang semua item drop yang dinilai di kotak item. Sejak appraisal diubah menjadi advanced appraisal, belum ada hal yang tidak jelas. Nah, ada item yang aku tahu efeknya. Tanaman berhenti muncul. Kali ini menunjukkan cara menggunakannya. Hanya ketika berhubungan dengan iblis nama dan level ditampilkan. Bahkan tidak satu pun status mereka muncul. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan aku yang terus berburu monyet pintar. Catatan TL, mengharapkan retribusi, monyet malang. Nah, selanjutnya adalah, kataku sambil menggerakkan pandanganku. Memasuki visi aku adalah kartu yang telah jatuh.
Kartu keterampilan. Aku memiliki semua keterampilan monyet pintar, tetapi aku bahkan tidak memiliki satu keterampilan serigala aqua. Ngomong-ngomong, sampai sekarang, semua monyet yang kalah, untuk beberapa alasan, tidak memberiku kartu keterampilan sekalipun. Catatan TL, selain yang pertama artinya, mungkin, aku tidak perlu belajar lagi dari kartu keterampilan. Pembongkaran absolut terlalu OP. Sambil memiliki sedikit rasa ingin tahu, aku menilai kartu itu. Kartu skill Twin Fang Attack. Skill Twin Fang Attack bisa dipelajari. Kartu keterampilan pencarian musuh. Skill Enemies Arc bisa dipelajari. Kartu keterampilan cakar kuat. Skill Strong Claws bisa dipelajari. Kartu ajaib kata-kata yang dikaitkan dengan air. Sepertinya kamu akan bisa menggunakan sihir atribut air. Petik 2, iya, itu ada di hasil penilaian. Kata-kata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya membuat aku memiringkan kepala. Kartu ajaib. Kartu hijau yang muncul di permainan kartu tertentu. TLC, Yu-Gi-Oh! Khususnya, kartu mantra. Iya, terlebih lagi, efeknya, jika aku menggunakan kartu ini, aku akan menjadi penyihir. Tidak apa-apa untuk tidak menunggu sampai berusia 30 tahun. Ketika aku memikirkan hal seperti itu, kartu keterampilan dan kartu ajaib berubah menjadi cahaya dan masuk ke tubuh aku. Dan, suara itu mengalir di kepalaku. Kartu skill Twin Fang Attack telah dipelajari. Kartu keterampilan pencarian musuh telah dipelajari. Kartu skill Strong Claws telah dipelajari. Kartu ajaib kata-kata yang dikaitkan dengan air telah dipelajari. Aku hanya tidak bisa terbiasa dengan ini, tiba-tiba mempelajari keterampilan seperti ini aneh, bukan? Kupikir saat itu dengan monyet pintar, kenapa aku tidak bisa bahagia saja, apakah karena aku tidak mendapatkannya dengan kekuatan aku sendiri? Jika aku tidak menjadi kuat, maka aku tidak dapat bertahan, aku berhenti memikirkannya secara mendalam. Pertama-tama, aku hanya orang biasa, tidak mungkin untuk mempelajari keterampilan, terlepas dari resistensi. Aku menggelengkan kepalaku, melepaskan apa yang kupikirkan, dan segera mengkonfirmasi efek dari skill itu. Twin Fang Attack, awalnya itu adalah keterampilan yang diaktifkan dengan taring. Pegang senjata di kedua tangan, lalu serang dengan keduanya secara bersamaan. Seperti itu, berikan rotasi dan itu bisa mengembalikan serangan dari musuh, skill counter. Pencarian musuh, kehadiran, suhu, kekuatan sihir, semuanya dapat dideteksi. Dengan skill ini, dimungkinkan untuk mengenali keberadaan organisme dalam radius sekitar 10 meter dari pengguna skill. Cakar kuat, dimungkinkan untuk menembakkan cakar. Dengan kontrol, ia bisa melakukan tebasan. Petik 2, aku tercengang. Semua skill terlalu abnormal. Twin Fang Attack mungkin terlalu kuat. Sambil menghindari serangan lawan, kamu bisa merusak lawan. Melawan. Dan, pencarian musuh, sekarang, itu terasa seperti keterampilan paling penting di hutan ini, pria yang luar biasa itu, Aqua Wolf. Untuk mengalahkannya dengan salah satu seranganku, seperti yang diharapkan, itu kebetulan, bukan? Cakar kuat, entah bagaimana terasa seperti versi tangan dari memotong kaki, aku bisa untung dari ini. Jadi, efek dari kartu ajaib itu. Sihir atribut air wajah tersenyum. Sihir atribut air dipelajari, aku akan bisa menggunakan semua keajaiban atribut air. Terlalu cheat. Hebat. Aku tidak akan menjadi penyihir. Tiba-tiba mempelajari semua atribut sihir air. Upaya serigala air sia-sia. Entah bagaimana maaf. Bahkan jika aku meminta maaf, itu tidak berarti itu akan dimaafkan. Karena, aku, tanpa berusaha, mendapatkan sihir atribut air yang membutuhkan usaha yang luar biasa begitu saja. Jika posisi aku dibalik, aku akan membencinya seumur hidup. Dan, informasi sihir atribut air mengalir di kepalaku. Petik 2, entah bagaimana, aku sangat menyesal. Dan aku katakan itu. Untuk memulihkan mood, hal berikutnya adalah, kemudian seperti saat bersama monyet pandai, buku kecil yang sama ada di sini. Di sampul buklet tersebut tertulis, pengetahuan tentang Aqua Wolf. Untuk saat ini aku membuka buklet. Aqua Wolf adalah serigala yang mendiami bidang tingkat tinggi atau ruang bawah tanah dan disebut Kaijin Okami. Meskipun tidak dapat menggunakan sihir api dalam hidupnya, ia dapat menggunakan sihir air.
Saat musim kawin, biasanya ia memiliki satu anak, memiliki naluri teritorial yang kuat dan memiliki banyak perang wilayah dengan teman-temannya. Itu membuat banyak perang dengan makhluk di sekitarnya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah dan mahir dalam mendeteksi keberadaan. Ia juga aktif di malam hari. Apa namanya Kaijin Okami? Yah, aku bertanya-tanya apakah itu karena bulunya yang abu-abu? Entah kenapa harus ada nama lain. Tunggu, itu Nocturnal. Sampai sekarang, aku belum pernah diserang pada malam hari. Aku mungkin baik-baik saja karena aku tidur di pepohonan. Sementara aku memikirkan hal-hal seperti itu, aku membalik halaman. Kehidupan serigala aqua. Sekali lagi sangat megah. Apakah itu tidak memiliki judul lagi? Mou, semuanya baik-baik saja. Akhirnya saat aku membolak-balik, halaman berikutnya memiliki kehidupan Aqua Wolf, pengetahuan tentang beberapa jenis tanaman baru yang berguna, dan nama monster yang tinggal di hutan ini tertulis. Buklet itu menjadi bola cahaya dan masuk ke tubuh aku. Dan, seperti yang dibuat peta oleh pengetahuan monyet pandai di kepalaku, kali ini, halaman diperbarui dengan info baru. Namun, di dalam map Cleaver Monkey dan Aqua Wolf, entah kenapa, ada bagian yang terisi warna hitam. Ketika aku melihat peta monyet pandai, aku mengira bagian hitam itu adalah bagian di luar aktivitas monyet pandai, tetapi sekarang, di peta serigala aqua, bagian yang sama adalah hitam. Iya, sepertinya ini perlu diselidiki. Mungkin itu bisa menjadi cara untuk keluar dari hutan ini. Lagi pula, dengan pengetahuan tentang monyet pintar dan sekarang dengan serigala aqua, aku bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini. Yah, tidak apa-apa, untuk saat ini aku harus memikirkan untuk bertahan hidup. Aku masih di level 1. Lalu selanjutnya adalah, hal berikutnya yang aku dapat adalah status Aqua Wolf yang berubah menjadi bola. Sihir, 10.000. ATK, 9.874. DEF, 1.230. AGI, 8.762. Serangan ajaib, 5.553. Pertahanan sihir, 4.887. Keberuntungan, 20. Pesona, 1000. Keberuntungan sangat rendah. Ini adalah satu-satunya status yang rendah. Tunggu, mengapa semua iblis yang aku temui tidak beruntung? Apakah itu? Sangat disayangkan bertemu pria seperti aku. Kotoran. Selain itu, pesonanya tinggi. Dan punyaku masih kosong. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Artinya aku akan mendapat 100 plus dalam pesona. Aku dalam mood yang baik. Dengan cara ini, aku akan memulihkan pesona aku, ini baat. Sampai sekarang aku tidak memiliki sedikit kepercayaan diri. Ketika aku dalam mood yang tinggi, lingkup status masuk ke tubuh aku. Dan tanpa memperhatikan suara di kepalaku, aku memutuskan untuk membuka peti harta karun. Wiel, apa isinya? Aku membuka kotak itu dalam suasana hati yang baik dan dengan perasaan gembira. Saat membuka sesuatu yang penuh dengan harta dan rahasia, itu menimbulkan ketegangan kamu, bukan? Apa yang akan keluar? Aku membuka puncak harta karun sambil mengatakan itu. Di dalamnya ada satu belati. Oh, aku mengeluarkannya dari puncak harta karun dan memegangnya di tanganku. Tidak ada hiasan-hiasan apapun, tetapi permata biru muda yang bertabur di beberapa tempat itu misterius. Bahkan anehnya aku merasa terintimidasi. Aku segera menggunakan appraisal untuk belati yang ada di tangan aku. Belati bola roh air. Belati di mana roh air sebelumnya disegel yang menyebabkan bencana alam yang mengusir dan membunuh banyak orang. Senjata kelas legenda. Dapat membuat bila air, dapat memotong banyak, dan tidak kehilangan ketajaman. Saat menggunakan sihir yang dikaitkan dengan air, itu sangat mengurangi konsumsi sihir. Efek sihir yang dikaitkan dengan air meningkat pesat. Hah? Entah bagaimana aku mendapatkan sesuatu yang mengerikan di tangan aku. Terlebih lagi, kelas legenda low. Berbicara tentang kelas legenda, aku mendapat klasifikasi yang cukup langka. Menurut pengetahuan dunia berbeda yang aku dapatkan dari dewa, tampaknya ada banyak tingkat kelangkaan. Kelas normal, bisa dibeli di toko biasa. Itu bisa dibuat secara normal. Catatan TL, aku kira toko yang ada di dunia itu hanya karena MC kita belum ada di sana. Kelas langka, kelas item drop yang lebih baik dari monster. Ini memiliki efek nyaman saat dipasang. Kelas unik, itu dapat diperoleh dengan mengalahkan iblis yang cukup kuat. Ini memiliki banyak efek saat bertarung.
Kelas harta karun. Itu dapat diperoleh dengan mengalahkan iblis yang kuat atau di peti harta karun di ruang bawah tanah. Ini memiliki efek yang kuat. Kelas legenda, kemungkinan menjatuhkan yang rendah setelah mengalahkan iblis yang kuat atau di peti harta karun di ruang bawah tanah tingkat tinggi. Ini memiliki berbagai efek yang kuat. Kelas mitologi, kemungkinan sangat rendah untuk jatuh dari iblis yang kuat atau di peti harta karun di ruang bawah tanah tingkat kesulitan sangat tinggi. Karena hanya sedikit manusia yang mendapatkannya, efeknya tidak diketahui dengan baik. Kelas fantasi, tidak tahu metode memperolehnya. Efek tidak diketahui. Seberapa langka kelas fantasi, bahkan metode memperolehnya tidak diketahui. Apakah ada untungnya membuatnya? Jadi aku berpikir ketika mendapatkan urutan kelangkaan dari pengetahuan dunia lain yang aku dapatkan dari dewa. Karena efeknya tidak jelas, mungkin tidak diketahui bagaimana cara menggunakannya. Tanpa diduga seseorang bisa memilikinya. Bagaimanapun, ini adalah skala kelangkaan. Kelas legenda cukup langka. Aku tahu itu. Aqua Wolf sangat kuat. Sebaliknya, monyet pandai lemah seperti yang diharapkan karena menjatuhkan kelas langka. Dikalahkan oleh kebetulan. Aqua Wolf, entah kenapa aku minta maaf. Aku mendapatkannya di tangan aku, mari kita lengkapi. Aku meletakkan belati di ruang diikat pinggang aku. Itu sangat pas sehingga aku tidak khawatir itu jatuh. Petik 2, titik. Oh. Ada satu lagi. Setelah melengkapinya, aku melihat item kedua di dalam peti harta karun. Sebuah gelang dengan permata kecil berwarna kuning tua tertanam di sana. Apakah ini item drop juga? Bahkan aku pikir aku tidak akan memahaminya, jadi mari kita menilai dengan cepat. Gelang malam, item kelas yang unik, dimungkinkan untuk menjaga jenis visibilitas siang hari di malam hari yang sama. Efek dari peralatan tidak tanggung-tanggung. Aqua Wolf terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang Nocturnal. Apalagi yang bisa dilihat di malam hari lebih baik daripada siang hari, sungguh menakjubkan, aku punya perasaan aneh. Petik 2, titik. Aku akan melengkapinya. Karena itu terlalu luar biasa. Aku memakai gelang malam di lengan kananku. Baiklah, terakhir adalah emas. Emas akan meningkat lebih banyak. Sambil berpikir begitu, aku mengeluarkan tas dari dalam peti harta karun. Di dalamnya ada 3.000 platinum dan 70.000 koin emas. Seperti yang kubilang, aku tidak butuh uang lagi. Tidak ada tempat untuk menggunakan it, tidak, ketika aku keluar dari hutan, itu akan diperlukan. Mau cukup, bagaimanapun juga itu akan dimasukkan ke dalam kotak item. Ini hanya akan ditampilkan dalam status. Menunggu waktu aku perlu menggunakannya. Sejumlah besar XP telah dikonfirmasi. Dari sini, evolusi akan berlangsung. Aku benar-benar lupa. Serigala Aqua adalah musuh yang lebih kuat daripada monyet pintar. Iya. Sekali lagi, rasa sakit yang luar biasa. Kiat aku. Ini Breakiting. Baru-baru ini, berkat postur bertahan aku pikir aku bisa menahannya. Tetapi, keluarkan dari pikiran kamu sebentar dan inilah hasilnya. Tidak, dan begitu saja, aku yang menahan rasa sakit yang mengerikan di kepala aku, diserang dengan rasa sakit di wajah aku. Wajahnya sangat sakit. Aku dengan putus asa mengatupkan gigi dan berusaha menahan untuk tidak mengeluarkan suaraku. Keadaan seperti itu di wajah aku berakhir setelah aku menahan rasa sakit yang parah. Aku ingin menangis dengan kekuatan penuh. Tetapi jika aku menangis, itu bisa menjadi waktu yang sama dengan monyet pandai. Aku terus putus asa agar aku tidak mengeluarkan suara. Tapi, apa yang harus aku lakukan pada tubuh bagian bawah saya? Kakinya masih bagus. Sakit, tapi aku bisa menahannya. Tapi, di sana, aku tidak tahan it. Iya, kejantananku adalah tidak perlu. Jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Sakit membuatnya gila. Dia berbicara sendiri plus mengolok-olok dirinya sendiri. Telapak muka. Setidaknya, hibur dirimu kawan, hanya saja, rasa sakit yang parah di bagian bawah tubuhku tidak bisa aku tahan. Itu membuat baki-boki berbunyi. Ini mulai menyakiti aku. Tapi aku, yang telah menahan rasa sakit yang parah sampai sekarang, belum kehilangan fungsi di sana, aku bisa santai. Not, aku bukan gadis murni.
Hanya saja penulis terus mengatakan tempat seperti itu tidak menggunakan nama apapun untuk merujuknya. Tapi ini menyakitkan Petik 1. Aku tidak bisa santai sama sekali. Bahkan sekarang, Gukya, Baki, Makia, itu membuat suara ini. Tapi apakah itu imajinasi aku? Aku merasa bahwa di sana tumbuh sedikit sejak aku di bumi. Karena aku selalu melihatnya ketika aku berbisnis, itu mungkin ilusi visual. Semua selesai, aku berhasil bertahan dari rasa sakit yang parah yang bisa dikatakan juga penyiksaan. Aku pergi untuk mengkonfirmasi status. Meski napasku tidak menentu, aku tidak lupa untuk mengkonfirmasi status. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.